وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون من سلم المسلمون من لسانه ويده والمؤمن من آمنه الناس على دمائهم وأموالهم. حضرة المكرمين في مجلس الأساتذة والأستاذات وأيها الأبناء أولادي وبناتي المحبوب والمحبوبات. Pertama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat, atas segala inayah, atas segala ma'unah yang senantiasa diberikan Allah kepada kita, sehingga alhamdulillah sampai pada hari ini, menit ini, detik ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat. Alhamdulillah. Selawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan doa mudah-mudahan kita termasuk umat Nabi Muhammad yang mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Selalu kita mengucap syukur kepada Allah atas segala nikmat, keadaan, kondisi, waktu yang Allah selalu berikan kepada kita, sehingga alhamdulillah seluruh pekerjaan kita, aktivitas kita, termasuk seluruh rangkaian ujian anak pada tahun semester ini terlaksana dengan baik, terlaksana dengan lancar. Itu artinya anak-anak sekalian, kalian telah melewati masa-masa yang menegangkan. Kalian sudah melewati masa-masa yang sulit. Kalian sudah melewati hari-hari yang panas, panas otak, panas pikiran, sampai panas badan karena banyaknya tumpukan-tumpukan hal-hal. Betul. Tetapi syukur alhamdulillah, anak-anakku, para santri dari tahun ini bisa melewati masa-masa ujian ini dengan baik, dengan penuh kesabaran, dengan penuh ketekunan, dengan penuh perjuangan dan pengorbanan dalam duka dan suka. Walaupun ujian kemarin itu diwarnai dengan wafat dan melahirkan. Diwarnai dengan adanya santri yang membawa wafat atau melahirkan. Hal-hal seperti itu tidak terulang dan terjadi kembali di masa-masa ujian mendatang. Yang tentunya saya bersama dengan guru-guru kalian senantiasa mendoakan kalian, mudah-mudahan hasil ujian kalian pada tahun semester ini
hasilnya bagus, semua anakku mendapatkan nilai mumtaz. Anak-anakku sekalian, setelah masa-masa ujian berlalu, maka tibalah waktu yang ditunggu-tunggu. Itu adalah masa libur. Liburan menjadi waktu yang selalu dinanti-nantikan oleh anak-anakku semuanya. Bahkan semenjak ujian belum dimulai, saya memahami betul kalian begitu luar biasa menjalani kehidupan pesantren ini tanpa berhenti, sehingga kita mendengar kata liburan, anak-anakku begitu bersemangat. Maka itu adalah sesuatu yang wajar-wajar saja. Maka dari itu alhamdulillah, tanpa terasa kalian sudah memasuki fase di mana kalian besok akan berlibur. Dari itu anak-anakku sekalian, saya tidak pernah bosan mengingatkan kalian dan memberikan nasihat kepada kalian tentang makna liburan itu sendiri. Ya, liburan bagi kalian tidak boleh dimaknai dengan libur segala-galanya. Liburan bagi seorang santri tidak boleh dimaknai sebebas-bebasnya. Liburan tidak menjadikan kalian berhenti daripada aktivitas. Ya, liburan tidak menjadikan kalian berhenti daripada aktivitas dan rutinitas. Ini betul. Karena sejatinya liburan bagi seorang santri itu adalah arwahatu fi tadabbil a'mal, yaitu mengganti pekerjaan yang baik dengan pekerjaan yang baik pula. Mengganti pekerjaan yang baik dengan pekerjaan yang lain yang itu baik. Ya, jangan dimarahin pekerjaan yang lain tapi tidak baik. Bagaimana liburan ini kalian bisa memindahkan pekerjaan yang sudah baik selama ini sampai kemudian dibawa pekerjaan itu diulangi dengan pekerjaan yang baik. Itu makna liburan bagi seorang santri. Itu artinya kalian tidak boleh hanya berdiam diri. Liburan tidak menjadikan kalian di rumah saja, berdiam saja, tidak melakukan apa-apa. Ya, liburan kalian harus tetap beraktivitas, melakukan hal-hal yang bermanfaat. Apa hal-hal yang bermanfaat yang bisa kalian kerjakan di rumah? Hal yang paling sederhana itu adalah kalian mengamalkan amalan-amalan yang kalian sudah kerjakan selama ini di pesantren. Ya, dari mulai bangun tidur sampai kalian kembali tidur. Sholat berjamaah, ngaji Al-Quran, membaca kitab. Itulah amalan yang paling berharga yang dimiliki oleh anak-anak sekalian. Itu amalan yang paling berharga. Karena di sisi Allah, amalan yang paling berharga itu adalah amalan yang selalu dikerjakan secara terus-menerus. Ya, amalan yang paling berharga, yang paling baik di sisi Allah adalah amalan yang dilakukan secara terus-menerus. Wal baqiyatus shalihatu khairun 'inda rabbik thawaban wa khairun amalan. Maka liburan ini jangan dijadikan ajang untuk bermalas-malasan. Jangan liburan ini dijadikan ajang untuk tidur seharian, main seharian, kelayapan seharian, sehingga apa? Melupakan tanggung jawabmu kepada Allah Subhanahu
wa Ta'ala. Jangan sampai liburan ini melunturkan semangat kalian dalam beribadah. Jangan sampai liburan ini melupakan janji diri kalian sebagai seorang santri dalam Islam. Ya, dimanapun saja anak sekalian berada, tetaplah istiqomah dalam ibadah. Dimanapun saja kalian berada, tetaplah kalian ingat dengan status kalian sebagai seorang santri. Terutama dalam masalah urusan ibadah dan masalah sholat. Ini yang sering terjadi apa? Ketika anak-anakku menjalani waktu liburan di rumah, yang paling sering diabaikan dan sering terlupakan adalah dalam urusan sholat. Urusan sholat. Dengarkan. Ketika kalian meninggalkan sholat, menunda-nunda waktu sholat, maka pada saat itu kalian telah memutuskan ibadah kepada Allah. Kalian memutuskan hubungan dengan Allah. Dan ketika kalian memutuskan ibadah kepada Allah, maka disitulah sumber masalah terbesar. Apa yang paling dekat dengan kekafiran? Yang paling dekat dengan kekafiran adalah meninggalkan sholat. Rasulullah berkata, "Natar as-sholat muta'ammidan, faqad kafara billah." Siapa orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka dia telah kafir secara nyata. Na'udzubillah. Ketika anak-anakku sering menunda waktu sholat dan meninggalkan waktu sholat tanpa merasa bersalah dan berdosa, maka musibah itu lebih besar daripada iblis. Iblis dimurkai oleh Allah masuk dalam nerakanya Allah abadan karena dia tidak mau sujud kepada Nabi Muhammad. Maka bagaimana dengan kamu beriman kepada Allah, tetapi kamu tidak mau bersujud kepada Allah? Kalau kamu tidak mau bersujud, tidak mau sholat kepada Allah, maka kamu berada dalam keadaan musibah yang besar. Na'udzubillah. Maka sesibuk apapun liburan kalian bersama dengan keluarga dan teman-teman kalian, maka jangan pernah tinggalkan sholat. Ya, jangan pernah tinggalkan sholat. Sholatmu buruk, sholatmu rusak, maka amal ibadahmu yang lainnya pun juga akan rusak. Makanya saya katakan amalan yang paling mahal yang dimiliki oleh anak-anakku ini adalah amalan yang kalian jawabkan selama kalian bersama. Sungguh luar biasa. Di saat teman-temanmu di luar di sana mereka sibuk dengan permainannya, pergaulannya, persahabatannya, mereka nongkrong di luar, kamu sibuk dengan sholat berjamaah. Kalian sibuk dengan ngaji Al-Quran. Itulah yang mahal. Makanya saya tidak bosan untuk selalu mengingatkan hal ini, karena kebanyakan anak santri itu ketika berlibur merasa tidak ada yang memonitoring dia, merasa bebas, ya ada mu'allimah. Maka kalian beribadah itu semata-mata harus digantungkan hanya kepada Allah. Dimanapun saja kalian adalah tetaplah santri. Dimanapun saja kalian adalah hamba-Nya Allah. Bukan berarti liburan kalian libur jadi hamba-Nya Allah. Bukan berarti liburan kalian tidak lagi menjadi santri dari muhaqqiq. Tidak. Ini pemahaman yang salah. Maka dari itu, jangan pernah tinggalkan sholat. Jangan pernah tinggalkan amal-amal soleh. Karena boleh jadi itulah yang akan menolong amalmu yang lain. Ya, paham ya? Jangan tinggalkan sholat. Kemudian anak sekalian, karena liburan ini begitu lumayan panjang waktunya, maka kalian harus gunakan waktu pada masa liburan ini dengan hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang berguna. Di antara hal-hal yang bermanfaat adalah
Di rumah tetap mendawamkan, menyempatkan diri membaca kitab. Membaca kitab, membaca dan berdoa agar keimanan kalian terus berkembang dan berkembang, bertambah dan bertambah. Ya. Bahwa belajar itu libur itu, bahwa belajar itu tidak pernah kenal kata libur. Belajar itu tidak kenal kata libur. Ketika anak-anak berhenti membaca, maka pada saat itulah ilmu kalian tidak akan pernah bertambah dan berkembang. Maka tolong di rumah kebiasaan pegang kitab, kebiasaan doa, murojaah jangan hilang. Biar orang tua percaya selama ini anak-anaknya di pesantren betul-betul belajar. Begitupun juga dengan kaji Al-Quran. Betapa senangnya saya, betapa senangnya orang tua kalian, betapa senangnya guru-guru kalian ketika kalian selepas liburan kembali ke pesantren ini, hafalan Al-Quran kalian bertambah. Betapa senang dan bahagianya orang tua kalian ketika kalian kembali setelah masa liburan, kembali ke pondok, hafalannya bertambah, ilmunya pun juga bertambah. Makanya di rumah jangan sibuk dengan televisinya, jangan sibuk dengan handphonenya, ya. Jangan kebanyakan nonton film drakor. Semua itu tidak membuat kalian menjadi pintar, tapi hanya membuat kalian menjadi baper. Betul? Jangan yang ditonton setiap hari itu adalah hanya sinetron. Yang paling bermanfaat dari tontonan televisi itu adalah berita. Ya, berita itu adalah sumber informasi yang terjadi di seluruh dunia ini. Maka itu bisa menjadi tambahan ilmu buat kalian. Ya. Boleh nonton, boleh main, tapi harus tahu waktunya, harus tahu channelnya. Kalau yang ditonton adalah kajian dakwah yang bermanfaat, itu bagus. Hubungan. Ya, kalau yang ditonton adalah tontonan yang bermanfaat, maka itu boleh-boleh saja. Tetapi ketika tontonan itu adalah tontonan yang tidak bermanfaat, tidak berfaedah, unsur-unsurnya adalah maksiat, maka itu tidak bermanfaat untuk kalian. Ya, nonton film, sinetron itu semua kan hanya ilusi. Ya, itu cuma cerita bohong. Ini gak usah bapak-bapak tuh lihat film ini segala macam. Ya, gak usah bapak. Nah, daripada baper, mendingan ngaji, mendingan baca Al-Quran, karena itu jauh lebih bermanfaat. Kemudian, dengarkan. Di antara amalan yang bermanfaat untuk kalian kerjakan selama di rumah adalah tentulah membantu pekerjaan orang tua. Ya, membantu pekerjaan orang tua di rumah adalah ibadah. Ayo, ringankan pekerjaan orang tua di rumah. Yang sederhana yang kecil. Kalian nyapu, jangan gengsi. Kalian nyapu, kalian nyetrika, kalian cuci baju, ya, gak usah gengsi. Jadi laki-laki nggak perlu merasa malu dan gengsi karena harus nyetrika, karena harus mencuci dan sebagainya. Selama pekerjaan itu, selama pekerjaan itu, sehingga menyebabkan orang tua senang terhadap perbuatanmu di rumah, maka itulah yang disebut dengan biru dua jam. Biarpun pekerjaan cuma hanya sekedar cuci baju, cuma hanya nyapu, ya. Tapi kalau orang tua senang karena kamu, maka insya Allah kamu mendapatkan tiket menuju jalan surga Allah. Kenapa? Karena orang tua hatinya senang. Ketika orang tua hatinya senang,
maka pasti orang tua ridho. Ketika orang tua ridho, pasti Allah pun juga ridho. Maka ayolah, jangan kalian di rumah membuat orang tua marah dan kecewa, ya. Tapi buatlah hal-hal yang bisa menyenangkan hati orang tua. Mengapa kalian wajib berbakti kepada kedua orang tua? Karena ada 5 air. Ada 5 air yang tidak bisa dibalas oleh apapun. Mengapa kalian harus berbakti kepada kedua orang tua? Karena jasanya orang tua begitu sangat amat besar. Apa 5 air tersebut? Pertama adalah air Tuhan. Ketika kalian berada di rahim dan perut orang tua kalian, maka kalian dilindungi oleh air Tuhan ibu kalian. Betul? Betul nggak? Apa pakai air jeruk? Pakai air jus? Enggak. Pasti ketika semua anak-anakmu dulu masih berada dalam perut ibumu, ya, pasti pada saat di dalam kandungan kalian terlindungi oleh air yang namanya air ketuban. Bukan kubanun, bukan itu dalam. Ketuban, air ketuban. Kemudian air yang kedua adalah air darah. Air darah di saat proses ibu kalian melahirkan kalian. Betul nggak? Dulu ada ya, kalian ketika dulu lahir orang tuanya mau darah ada. Hampir semua ibu yang melahirkan anaknya ke alam dunia pasti dia meneteskan darah. Betul? Yang pertama air ketuban, yang kedua adalah air darah. Nah, seandainya sekalipun kalian telah berjasa berbalas budi kepada orang tua, gendong orang tuamu dari mulai Tangerang sampai ke Makkah melaksanakan ibadah haji dan umrah, maka semua itu tidak bisa menebus satu tetes darah pun saat orang tua kalian melahirkan kalian. Tidak bisa menebus satu teriakan orang tua kalian saat melahirkan kalian. Itulah mengapa air darah orang tua sangat berharga. Ya, makanya kita diajarkan nggak boleh wala taqul lahum uffin wala tanharhum wa qul lahum qawlan karima. Jangan kita berkata nanti dulu mah, apalagi sampai yang kalian membentak dengan intonasi suara yang tinggi. Ini tentunya bukanlah sifat dan ciri anak-anak yang bakti kepada orang tua. Kemudian air yang ketiga adalah air susu. Air susu. Air yang ketiga itu adalah air susu. Ketika kalian lahir ke alam dunia, kalian dibesarkan dengan air susu ibumu, ya, air ASI. Ternyata dalam ilmu kedokteran, air ASI ibu itu jauh lebih tinggi gizinya, vitaminnya daripada susu-susu kalian yang di luar sana. Yang dijual. Artinya, begitu berharganya air susu itu sehingga sampai saat ini kalian bisa berbicara, bisa berjalan, bisa berpikir. Itu semua juga karena besarnya dan manfaatnya air susu ibu kalian. Ya, maka itu kenapa kalian tidak boleh durhaka boleh kepada orang tua. Kemudian air yang berharga yang keempat itu adalah air keringat. Air keringat, air keringat orang tua yang bekerja
dari mulai pagi sampai kepada pulang malam, bekerja semata-mata untuk menghidupi kalian. Air keringat orang tua bekerja. Itu air yang berharga juga. Mungkin saat ini, di hari Jumat ini, masih ada di antara orang tua kalian yang pergi untuk berangkat kerja. Yang seharian mereka berkeringat hanya semata-mata ingin menafkahi dan menghidupi kalian. Hanya semata-mata itu. Kemudian terakhir apa? Air mata. Air mata ini juga mungkin kalian tidak pernah tahu kapan air mata orang tua kalian mengalir. Mungkin pada saat kalian berada di pesantren, mungkin saja di malam hari orang tua kalian meneteskan air matanya karena teringat dengan diri kalian di rumah, di pesantren. Betul? Ya. Orang tua bukan hanya memikirkan keadaan dan kondisi kalian di pesantren, tetapi juga air mata orang tua itu mengalir ketika orang tua mendoakan kalian. Ketika orang tua kalian mendoakan kalian semata-mata untuk keselamatan kalian, kesehatan kalian, keberhasilan kalian, maka ayolah balaslah segala pengorbanan orang tua kalian dengan kalian berbakti kepada kedua orang tua. Karena cukuplah ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi penyelamat kalian di dunia dan akhirat. Cukuplah ridhonya orang tua yang mengantarkan kalian sampai pada pintunya surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu teringat dengan kisah Uwais Al-Qarni? Pernah dengar kita kisah Uwais Al-Qarni yang hidup bersama Rasulullah, yang di mana Uwais Al-Qarni ini begitu sangat terkenal oleh penduduk langit karena baktinya kepada kedua orang tua. Pada saat Uwais Al-Qarni tawaf di Makkah, di Ka'bah, di depan Ka'bah, dengan posisi menggendong ibunya yang sudah tua renta, lalu apa yang dipanjatkan doa oleh Uwais Al-Qarni? Apa? Ya Allah, ampunilah segala kesalahan dan dosa orang tuaku, dan masukkanlah orang tuaku ibuku ini masuk dalam surga Allah. Seketika ibunya bertanya, wahai nak, mengapa engkau hanya mendoakan ibu, tetapi tidak mendoakan dirimu? Apa kata jawab Uwais Al-Qarni? Oh, cukuplah hanya dengan doamu, dengan ridhomu, sehingga menyebabkan aku masuk dalam surga Allah. Jadi cukup dengan ridhonya orang tua itu menjadi jalan bagi kalian masuk dalam surga Allah. Maka di rumah jangan pernah sekali-kali kalian mengecewakan dan menyakiti hati orang tua. Ya, kalau kalian ingin hidup selamat, ingin hidup sukses, berhasil, menjadi orang yang besar, menjadi orang yang berilmu, menjadi orang yang soleh, anak-anak yang soleh, anak-anak yang hafid dan hafidhah, maka jangan pernah menyakiti hati orang tua. Sampai pada masanya nanti kalian baru merasakan kehilangan orang tua ketika orang tua sudah tidak lagi bernyawa. Saya sudah ditinggalkan oleh almarhum Pak Kiai. Baru merasa bagaimana keadaan ditinggalkan oleh almarhum. Dulu ketika almarhum masih hidup, saya selalu mendampingi perjalanan almarhum di dalam mengurusi soal bangunan pesantren. Di dalam masa-masa beliau mondar-mandir ke Ma'had At-Tani, kemudian kembali ke DM1. Saya tahu persis bagaimana perjuangan dan pengorbanannya. Dalam pikir saya, pekerjaan jadi pimpinan mah gampang, tinggal duduk aja, santai-santai aja. Tetapi setelah almarhum meninggal dunia, baru merasa
Ternyata ditinggalkan oleh orang tua itu begitu berat. Terlebih yang ditinggalkan adalah amanah yang besar dalam pondok pesantren ini. Maka itu bukan suatu hal yang mudah. Nah, ini jadi pelajaran buat anak-anak sekalian semua. Ketika orang tua masih hidup, masih sehat, ayo habiskan waktumu, sisa usiamu, umurmu hanya untuk bakti kepada kedua orang tua. Jangan sampai kalian menyesal kemudian hari. Ya, kalau bilang baru terasa, biasanya begitu. Gimana perasaannya? Lagi sayangnya ditinggal, lagi butuh-butuhnya ditinggal. Ya, gak ada seorang anak pun yang kuat ditinggalkan oleh orang tuanya. Tetapi kita harus beriman kepada Allah, percaya dengan takdirnya Allah, bahwa manusia itu pasti akan mati, dan kita pun juga akan menjadi calon mati. Maka ayo ya, di rumah senangkan hati orang tua kalian. Jangan sampai mereka kecewa, sedih, marah melihat kelakuan kalian di rumah, dengan kalian hanya banyak tidur, dengan kalian hanya banyak main game. Namun ini. Kemudian aku sekalian, saya tentu berharap dalam masa-masa liburan ini kalian membawa visi dan misi. Ya. Apa visi dan misi bagi seorang santri? Visi-misinya adalah menjadikan liburan sebagai ladang untuk berdakwah. Dan dakwah terbaik bagi anak-anak santri itu adalah dengan uswatul hasanah, memberikan teladan yang baik, menjadi contoh yang baik. Maka ayo nanti di tengah masyarakat kalian harus tampil berani. Menjadi apa? Menjadi imam sholat, ya, kemudian menjadi khatib Jumat, menjadi bilal, menjadi muadzin. Siapa? Di antara anak-anakku santri putra yang biasa suka azan, pasti ada aja. Ya. Saya yakin dari sekian banyak santri putra pasti ada yang selalu azan. Bahkan nanti di rumah jangan sampai dihilangkan. Artinya kalau kalian terbiasa azan di pesantren, sampai di rumah kalian harus jadi muadzin. Pastikan orang akan melihat kalian tinggal di mana, orang tuanya siapa, pondoknya mana, dan sebagainya. Maka dengan begitu itu sama dengan kalian berdakwah. Sama dengan kalian berdakwah. Kalian yang biasa pernah punya pengalaman jadi khatib Jumat, minta mereka yang sendiri. Saya minta jadi jadwal saya. Minggu kedua dari khatib Jumat. Nanti isi khutbahnya adalah tentang hikmah kalian belajar di pesantren. Kenalkan pesantren ini melalui isi daripada khutbah Jumat kalian, sehingga itu bisa menjadi syiar. Dan saya ingin dimanapun saja anak-anakku sampai berada dalam masa-masa liburan ini, disitulah dakwah Islam tersebar. Saya berharap dimanapun saja anak-anakku sampai berada di masa-masa liburan, kalian bisa menjadi iklan-iklan dari takbir yang berjalan. Itulah harapannya. Ustaz, saya nggak bisa mengajarkan ilmu. Saya tidak bisa menjadi muadzin, saya tidak bisa menjadi khatib. Sudah, cukuplah kalian menjawabkan amalan-amalan pesantren. Cukupkan. Pasti mereka akan melihat. Coba, kalau kalian lihat teman-teman yang seusia dengan kalian di luar sana, hampir rata-rata mereka tidak terbiasa sholat berjamaah, betul nggak? Tapi ketika kalian membawakan hal itu, maka sebetulnya itu kalian sedang berdakwah. Kalian sedang mengenalkan pendidikan yang selama ini kalian pelajari.
yang sedang kalian tempati. Mereka pasti akan melihat, Masya Allah, anaknya pulang. Mereka itu anak subuh nggak pernah ketinggalan jamaah. Itu anak zuhurnya, asalnya, maghribnya, isanya nggak pernah ketinggalan sholat berjamaah. Sehingga itu jadi motivasi. Boleh jadi aktifmu di tengah masyarakat menjadi wasilah anaknya tetangga di rumah sehingga masuk ke dalam pesantren ini. Berarti kalian sudah menabung amal jari doa. Karena di rumah jangan juga sibuk dengan handphonenya. Ini yang sekarang lagi marak terjadi, yang sedang lagi trendy, yang paling sering dilakukan ya oleh anak-anak remaja sekarang itu adalah mereka banyak buat video TikTok. Mereka joget-joget ya, dengarkan. Mereka yang joget membuat video TikTok sehingga tersebar di media sosial itu adalah mereka yang tidak punya rasa malu. Tidak punya rasa malu. Sedangkan malu itu adalah bagian daripada jadi dulu. Ya kan? Dulu orang yang mengupload video joget itu dianggapnya juga. Sekarang anak-anak remaja upload video TikTok joget-joget, wah itu penilaiannya lain. Itu bedanya dengan zaman sekarang. Kalau dulu dianggap gila, sekarang dianggapnya keren. Maka tentunya saya gak mau mendengar dan melihat ada di antara anak-anak santri yang ketika di rumah aktif di media sosial, tapi yang diupload adalah video-video joget. Ya. Ketika video joget itu dengarkan tersebar, dikonsumsi oleh banyak jutaan pasang mata manusia, maka pada saat itu kalian sedang menabung dosa jariah. Semakin banyak orang yang menonton video jogetmu, semakin banyak dosa yang kalian tanggung. Nauzubillah. Ustaz, kalau begitu nggak boleh buat video. Boleh, asalkan bermanfaat. Kalian yang biasa sholawat, ayo buat video sholawat. Ketika orang di luar sana mendengar sholawatmu, kemudian dia pun juga ikut bersholawat, maka kalian akan menabung dan meraih daripada amal jariah. Ya, itu nggak ada bermanfaat. Maka yang paling penting itu handphone digunakan sesuai dengan fungsi yang bermanfaat. Tidak digunakan untuk hal yang tidak bermanfaat. Handphone menjadi manfaat ketika kalian sharing tentang keilmuan, ketika kalian sharing tentang dakwah, ketika kalian sharing tentang sholawat, itu pasti bermanfaat. Tetapi ketika handphone ini digunakan untuk sebagai jalan untuk kalian bermaksiat, kalian buka situs-situs website, melihat situs-situs yang usulnya adalah porno, maka handphone ini menjadi mudarat. Ya, handphone ini menjadi haram. Kenapa? Karena digunakan untuk hal-hal yang mudarat. Nauzubillah dari kemudian perhatikan ya, belajar, perhatikan dalam masa liburan, perhatikan pergaulan kalian, perhatikan pergaulan kalian dan pertemanan kalian. Ini yang sering dikhawatirkan juga oleh saya, karena banyak sekali pribadi-pribadi yang baik menjadi buruk karena pertemanan dan pergaulan. Banyak sekali orang-orang yang tadinya taat ahli ibadah menjadi ahli maksiat karena pertemanan dan pergaulan.
Maka jangan sampai kalian terjerumus dan terbawa arus. Hati-hati, ya. Jangan sampai kalian terbawa arus dengan teman-teman kalian yang pergaulannya besar. Apalagi belakangan ini sekarang sedang marak yang namanya gangster. Ya. Jangan sampai kalian terjebak dalam lingkaran gangster. Kalau mereka ada yang sama. Lagi-lagi hati-hati. Ya. Sekarang sedang marak-maraknya gangster. Dan syukur alhamdulillah, setiap malam saya selalu mendengar sirine mobil polisi patroli. Biarin aja, biar ketangkap. Maka tolong jangan sampai kalian terjerumus dalam jaringan gangster. Tahu nggak doktrin mereka apa? Doktrin mereka itu, kalau mereka mau menerima anggota gangster, maka anggota tersebut harus bisa melukai korbannya. Kalau anggota tersebut belum bisa melukai korbannya dengan senjata tajam, maka dia belum masuk dalam keanggotaan member gangster. Bayangkan, nggak tanggung-tanggung yang dilukai sampai kepada perempuan dan anak kecil. Pelaku gangster dia nggak ingat dengan ibunya, dia nggak ingat dengan orang tuanya, dia mungkin nggak ingat dengan adiknya. Boleh jadi dia punya saudara adiknya yang perempuan. Tapi begitulah, mereka di brainwash, mereka dicuci otaknya agar mereka mau kejam terhadap manusia. Itu tentu pemahaman yang keliru. Yang pemahaman ini jangan sampai masuk dalam pikiran kalian. Makanya kita diajarkan oleh Rasulullah untuk berteman dengan teman yang baik agamanya. Al-mar'u ala dini khalilihi. Dan dengarkan coba nasihatnya sahabat Ali bin Abi Thalib. Wala tashabanna illa taqiyan muhaddaban afifan zakiyan murtizan lil mawani. Janganlah anak-anakku kalian bersahabat berteman kecuali mereka yang takwa kepada Allah, tapi yang beradab, yang bermoral, yang memiliki adab, yang berakhlak, yang pemaaf, afifan zakiyah. Janganlah bersahabat dengan mereka yang bodoh, dengan mereka yang pemalas, dengan mereka yang suka marah. Kalau ada teman yang sering mengingatkan kalian tentang puasa sunat, yang sering mengingatkan kalian tentang perbuatan maksiat, maka pegang erat-erat sampai mati. Kalau kalian punya teman yang selalu menuntut kalian kepada jalan ibadah kepada Allah, selalu mengingatkan kalian tentang perbuatan maksiat, menuntut kalian, mengajak kalian, mengatur kalian dalam hal perbuatan yang sunat, maka jangan pernah lepaskan tangan temanmu sampai mati. Artinya jangan sampai teman itu pergi, karena teman itulah dan pergaulan itulah yang paling sangat berperan membentuk karakter diri kita. Hati-hati. Saya nggak mau anak-anakku nanti kembali ke pesantren jadi nggak suka sholat, nggak mau ngaji, nggak mau ibadah, naudzubillah. Ini semua karena pengaruh pernah buruk di luar. Jadi nanti di rumah dalam masa-masa liburan, nggak perlu ada yang berontak dalam dirinya, termasuk dalam soal berpakaian. Ya, kalian nggak perlu merasa gengsi dan malu pakai atribut kesatriannya, pakai peci, pakai yang sopan, pakai sarungan, pakai gamis. Justru kalian harus bangga. Kalian harus bisa menunjukkan identitas kalian sebagai seorang santri. Dan pakaianmu itulah jauh lebih terhormat dibandingkan dengan pakaian-pakaian tertentu di luar sana. Tolong, gak mau saya mendengar ada santri ketika liburan, santri Budi
buka hijab, buka hijab. Oh. Kalau ada dan terjadi, anak-anak pesantren putri membuka hijab ketika liburan, saya tidak akan menganggap kalian sebagai seorang santri dan umat. Untuk apa kalian dididik di pesantren ini, tetapi ilmunya tidak diamalkan? Buat apa? Ya? Maka jadikan aktivitas kalian sebagai rem. Ya, sebagai rem. Kalian kemana aja pakai salon, nggak mungkin kan? Jalan kalian ke diskotik, nggak mungkin. Kalian pakai peci, pakai sorban, nggak mungkin kalian ke tempat dulu, nggak mungkin. Maka jadikan seragam dan pakaian kalian sebagai kalian. Ingat, benar. Kalau kita dan saya kepada anak-anak, maka kalian punya kewajiban untuk menjaga nama baik korban. Dimanapun saja, dimanapun saja. Ya? Perhatikan masalah adab berpakaian dan adab berbahasa. Ini juga penting. Jadi nanti liburan, ayo jawabin bahasa pondoknya. Buka tuh bahasa LG lu gua lu. Ya. Pakai bahasa ana wa anti, akhi wa ukhti. Akhi. Begini. Kalau kalian panggil teman kalian di luar sana yang mereka tidak pernah belajar bahasa Arab, ketika berkata tangan, nahnu pihak dan makan, kami nahnu adajat pencikan. Apa adajat pencikan? Itu daging ayam. Bisa. Hal-hal yang kecil. Karena begini, mereka akan terkesan. Oh, berarti di pesantren ini teman saya benar-benar berbahasa. Berarti betul-betul bermanfaat selama ini bahasa dipraktikkan dan dijalankan selama pesantren. Maka itu bagian juga daripada si anak. Ya. Maka ayo, liburan ini harus menjadi liburan yang berkualitas, menjadi liburan yang bermanfaat. Ya. Menjadi santri yang berpengaruh, bukan santri yang dipengaruhi. Kalau kalian menjadi santri yang dipengaruhi, maka kalian akan menjadi santri yang bunglon. Keluar pakai peci, kembali nggak pakai baju. Ya maksudnya pakai baju itu kelihatan. Kenapa caranya bolong-bolong? Jadi bagi saya, anak-anak muda di luar sana yang pakai pakaian bolong-bolong sampai dengkul, sampai di paha, itu adalah mereka yang nggak punya uang, yang kekurangan bahan pakaian. Norak tuh, ya, pakaian itu norak. Pakaian yang ada di sepanjang masa itu adalah pakaian santriwan. Ini pakaian satrimu itu adalah simbol peradaban yang maju. Dulu mungkin saja Nabi Muhammad dan Siti Hawa ketika turun dari surga menuju bumi Allah, mereka berada dalam kondisi telanjang. Jadi kalau kalian melihat ada teman-teman kalian di luar atau siapapun saja di luar sana, mereka kekurangan bahan pakaian, mereka tidak berpakaian sopan, berarti dia berada dalam masa-masa jahiliyah. Berarti dia belum masuk dalam peradaban yang maju. Peradaban yang maju itu seperti kalian, tertutup, rapi, sopan, cakep. Ya. Makanya kalian dari santri harus bisa berdakwah bil muamalah, bil muasyarah. Padahal hal sepele kan pakaian, tapi ketika kalian istiqomah dalam pakaian santri kalian, maka itu juga menjadi sunnah. Ya, bisa nggak
Kemudian ya, tadi sudah saya sampaikan nasihat tentang hiburan, ya, bagaimana kalian harus beramal ketika masa-masa liburan, bagaimana kalian harus bisa menyesuaikan diri kalian sebagai seorang santri, ya. Nah, terakhir saya minta ketika nanti kalian liburan, sebelum kalian nanti juga kembali ke pesantren, kalian bersilaturahmi, berkunjung ke rumah guru kalian untuk minta doanya, ya, sempatkan untuk meminta doa kepada guru kalian. Tentu kalian di rumah punya guru. Siapa di antara gurunya? Guru ngaji. Ustaz, guru ngaji orang tua, ya udah minta doa sama orang tua. Ustaz, guru yang ngajarin saya tentang banyak pelajaran orang tua, ya udah minta doa kepada orang tua. Tapi kalau kalian punya banyak guru di luar sana yang pernah mengajari kalian dalam masa-masa kalian di SD dulu, di MP dulu, ya, yang ngajarin kalian ngaji di Quran, dan mereka masih hidup, maka kunjungi, silaturahmi, minta doa. Minta agar kalian diberikan keistiqomahan di pesantren, ya, agar kalian bisa husnul khotimah, ya. Jangan punya pikiran kalian akan berhenti, jangan. Syukuri nikmat Allah. Di antara nikmat Allah itu adalah Allah berikan jalan kalian untuk sampai di pesantren ini, menimba ilmunya Allah melalui pesantren ini. Itu adalah salah satu nikmat pesantren ini. Ya. Minta doa ke guru kalian. Ustaz, doain biar saya sekolah di pesantren, biar saya jadi anak yang saleh, biar saya jadi anak yang tabiin, biar saya husnul khotimah di pesantren, Ustaz. Ya, semakin banyak doa yang dipanjatkan oleh guru-guru kalian, maka semakin besar juga keberkahan yang kalian dapatkan. Ya, dan awas nih, bentar lagi sudah mau memasuki tahun 2022, pergantian tahun. Awas, ini pesan saya, jangan kemana-mana. Ini sekarang sedang musim musibah. Kalau kalian lihat televisi, itu di mana-mana beritanya adalah tentang musibah. Belum lama kemarin Gunung Semeru meletus. Kemudian kemarin hari Kamis kemarin itu di Tangerang terjadi hujan badai. Saya lihat di ID, di News Tangerang TV, di Tangerang News, itu banyak sekali pohon-pohon yang usianya ratusan tahun itu tumbang di jalan-jalan, termasuk di Muhammad Tohari. Kemudian atap-atap parkiran mall pun juga berterbangan. Itu ada. Kalau kalian nanti besok pulang, coba lihat ID Tangerang News. Itu banyak sekali pohon-pohon yang tumbang. Dan sekarang BMKG memprediksikan bahwa dari mulai bulan Desember ini, di penghujung bulan Desember ini sampai pada bulan Januari akhir, itu curah hujan tinggi. Curah hujannya tinggi. Maka hati-hati. Saya tentu pengen anak-anakku nanti kembali ke pesantren dalam keadaan sehat, keadaan semuanya selamat. Maka udah di rumah pergantian tahun kumpul dengan keluarga. Bakar-bakar apa itu, cumi, juga ikan, ya. Tidak perlu kalian keluar boncengan, berikhtiar bersama gebetan untuk menyaksikan perayaan petasan pergantian tahun baru. Ya, ya. Kalian harus memperhatikan dan memperhatikan keselamatan diri kalian. Ya, udah di rumah aja. Saya dari mulai sejak dulu, ketika momentum pergantian tahun baru, saya nggak pernah keluar, nggak pernah keluar. Kemudian menyaksikan petasan dan sebagainya. Karena buat saya nggak berguna, ngapain capek-capek kita jauh tempat
yang jauh, kita lihat apa petasan dan lain sebagainya. Setelah itu ya udah pulang malam dan lain sebagainya sangat mahal. Bahkan lebih berbahaya kalau kalian pulang malam-malam hari, ya. Pokoknya liburan ini kalian harus pedulikan keselamatan diri kalian. Kemanapun saja, perhatikan kamu pergi dengan siapa, ya. Tolonglah, ya. Kalau kelihatan, kalau nanti liburan ketemu dengan saya, kalian gandeng pacarnya, saya minta Ustaz Zainal Ustaz Rahmat untuk memberikan sanksinya. Karena bagaimanapun status kalian tetaplah santri yang aktif yang mondok di pesantren, meskipun liburan. Lagian ngapain kalian mau menunjukkan punya gebetan dan sebagainya? Itu norak juga. Norak. Ya, kalian itu berharga. Kalian itu sama-sama yang berharga. Kalian bukan sampai kaleng-kaleng. Kalian itu bernilai. Maka jangan rendahkan diri kalian dan hinakan diri kalian dengan kalian gampang dibawa anak orang, dibonceng, dipegang tangannya dan sebagainya. Ya, gak mau saya dengar ada di antara anak pesantren yang keluar kemudian bergandengan tangan dengan yang lain bahwa berpapunya. Ya, bisa. Ya. Saya doakan mudah-mudahan kalian kembali ke pesantren ini semuanya sehat, semuanya selamat, tidak ada yang kurang, gak kurang akal sehatnya, gak kurang sehat hatinya, gak kurang badannya, semuanya utuh, kakinya 2, tangannya 2, kukunya 2, lari kurang. Kalau liburan kemudian hidupnya hilang, kukunya hilang 1, tangannya sengkok, berarti kalian liburannya nggak bermanfaat. Berarti yang dikerjain hal-hal yang gak bermanfaat. Udah. Liburan tahun ini, pertengahan semester ini, itu berlangsung 3 minggu. 3 minggu. Yang awalnya liburan itu mau dilangsungkan 2 minggu, tetapi karena ada pekerjaan di DM1, maka liburannya ditambah seminggu menjadi 3 minggu. 4 bulan 1 sampai di kalau itu suka dengan angka yang ganjil-ganjil. Kalau itu benar, ya udah. Kalau itu nanti 1 minggu aja. Bisa ganjil. Ya, keputusan sudah tidak bisa diganggu juga dan tidak bisa berubah. Liburan berlangsung 3 minggu. Dimulai sejak besok hari Sabtu tanggal 25 Desember sampai nanti kalian kembali tanggal 17 Januari. Ya, 17 Januari hari Minggu setelah ya, hari Minggu ya. Ini 3 minggu ya, bukan 4 minggu. Yang normal minggu alhamdulillah. Jadi kalau udah merasa dosa, boleh lah kalian kembali ke pondok. Tapi kalau sendirian jangan, takutnya kalian kena apa? Kalau sendirian kesurupan. Ya, kalau ada yang bertanya Ustaz, boleh nggak ziarah, boleh nggak silaturahmi, boleh lah ya.
Insya Allah dia selalu terbuka 24 jam. Tapi yang tidak boleh adalah kalian masuk ke dalam kamar-kamar. Karena dalam masa-masa liburan, sepanjang liburan, kamar-kamar kalian semuanya dalam keadaan terkunci, semuanya dikunci. Dan ini menghindari daripada pencurian, kehilangan sebagainya. Maka mulai hari ini kalian boleh berkemas. Sudah tahu di Quran? Oh, nanti harus kita di Quran ya. Tahun di Qurannya pada asal. Hari setelah bulan asal ini kalian berkemas, bawa barang-barangnya, pakaiannya yang berjumuran dalam lemari, ya. Jangan sampai tidak termasuk di jumuran, ya, jumuran. Yang kalau dibawa itu kasur lemari, ya. Kalau dibawa kasur lemari, berarti kan kalian berhenti, betul ya? Laundry, harus. Kalau kalian barang-barang kalian semuanya dibawa, ya. Jangan sampai ada barang yang berharga yang tertinggal di lemari kalian. Ya, itu saja kali. Oh iya, kalian sedang beli loh. Ya, oh ada juga gitu. Ya, di situ kalau kamu sudah beli kalendernya, kamu perhatikan dalam kantor yang kalender itu ada foto-foto guru-guru kalian, pejabat-pejabat sekolah, termasuk pendiri dan pimpinan pesantren. Nanti tempel kalender itu di ruang tamu. Jadi kalau ada teman yang keluar, kalau ada yang bertanya, kamu cari tuh. Ini Ustaz siapa? Di pesantren jalannya ada, ya. Termasuk guru-guru senior yang satu, ya. Ini Gus Ainul, ini Gus Lailul, bukan kamu Gus Lailul, Gus Lailul, Agus. Jika ada yang rumah, kenalin, itu guru saya, ya. Siapa yang bangga dengan guru? Kalian tak bangga dengan guru? Siapa yang bangga dengan gurunya? Jadi kalau ada yang tanya itu kalau siapa, katakan itulah guru saya. Ya, bangga dong. Harus bangga. Punya guru cakep, punya guru soleh, punya guru pintar. Ya, jadi iya, tidak sengaja memang saya tahu foto-foto sejarah dan guru-guru kalian itu di bagian tengah. Kenapa? Biar kalian, keluarga kalian, saudara kalian, kalian tahu. Biarpun nggak pernah masuk ke satu dan terakhir, tapi tahu siapa saja guru-guru kalian. Yaudah pelajaran kalian, mudah-mudahan nasihat tadi bisa selalu diingat oleh anak-anakku semuanya, dan mudah-mudahan liburan ini menjadi liburan yang bermanfaat. Barangkali itu saja yang bisa disampaikan. Tapi sebelum kalian bubar dan pergi ke kamar masing-masing, dengarkan dulu informasi yang akan diberikan oleh Bapak Ibu tentang mekanisme perizinan dan keuangan. Ya. Terakhir, boleh terakhir sampaikan salam saya dan guru kalian kepada orang tua kalian. Salamnya, salam kita, salam dari jauh. Kita saling doa di doa. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Ada nomor yang ini. Kita kadang itu semua wabarakatuh. Sebelum ada informasi tambahan dari Meko, kita tutup dengan doa dulu ya. Astagfirullahaladzim.
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا وسليم حمدا وشاكرين حمدا ناعم حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم والعظيم سبحانك اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا السلام وأدخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذي الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك العفو والعافية اللهم إنا نسألك العفو والعافية اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشهادة العذاب وتغير الأعمال برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نستغفرك ونستغفرك أدياننا وأنفسنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا في كنفك وأموالك وإموالك وعيالك من كل شيطان أليم وجبار عنيد وبعن ولغض ومن شر كل شر إنك على كل شيء قدير اللهم جعلنا بالعافية والسلام وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمآل إنك سميع الدعاء اللهم لا تجعلنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عينا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا دولة إلا نفسته ولا جاهلا إلا علمته ولا حاجة إلا قضيتها ويسرتها اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها واجعلنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة غفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا وأولادنا وذرياتنا وبناتنا وتلاميذنا في ميزاننا من أهل العلم والخير من أهل العلم والخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والطير اللهم ارزقنا وإياهم فهم النبيين وحب المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ارحمهما كما ربيانا صغارا ارحمهما كما ربيانا صغارا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.